ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwan fillah, pada pengajian kita yang terakhir, yaitu kita telah menjelaskan tentang Ghazwat Uhud, bahwa Ghazwat Uhud Rasulullah SAW telah meletakkan yaitu 50 orang di dekat dengan Gunung Uhud. Namanya sekarang ini terkenal dengan Jabal Rumah. Jabal Gunung Rumah jamak Romi, artinya pemanah. Rasulullah meletakkan 50 dari sahabatnya untuk melindungi apabila musuh datang dari belakang. Rasulullah SAW wanti-wanti kepada mereka agar mereka tidak meninggalkan yaitu tempat itu sama sekali, tidak boleh. Menang atau kalah, tidak boleh meninggalkan tempat Gunung Rumah itu. Dalam peperangan ini banyak di antara sahabat Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Di antaranya yaitu pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah salah satu dari dua dari pamannya Rasulullah SAW yang masuk ke dalam agama Islam. Pertama Hamzah, kedua Al-Abbas. Disebut di sini istadda al-qital bainal muslimin wa ahli Makkah. Orang-orang muslimin waktu pasukan Islam dan pasukan Makkah, yakni orang-orang musyriki Quraisy, telah bertempur. Wa qutilu min ahli Makkah katsiran, dan banyak di antara pasukan ahli Makkah yang musyriki Quraisy itu telah meninggal dunia, terbunuh. Wastujida fi hadhihi al-ma'rakah Ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang muslimin yang terbunuh, yaitu di antaranya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asadullah wa Asad Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan dia Rasulullah SAW mengatakan Hamzah sayyid syuhada. Hamzah ini pamannya adalah tokoh penghuni surga, para syuhada. Qatalahu rajulun yuqalu lahu Wahsy ibn Harb. Yang membunuh Hamzah ini adalah seorang bernama Wahsy ibn Harb. Wa yuhaddithuna Wahsy ibn Harb an qatlihi li Hamzah. Wahsy ini telah menceritakan bagaimana dia telah membunuh Hamzah. Dia mengatakan, qala kuntu ghulaman li Jubair bin Mut'im. Saya dahulu adalah budaknya Jubair bin Mut'im, seorang dari tokoh Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im. Wa kana am Jubair bin Mut'im wa huwa Tu'aim bin Adi usiba yaum Badr. Pamannya Jubair ini telah terbunuh dalam peperangan Badar. Maka Jubair ini ingin yaitu balas dendam terhadap pamannya tadi. Falamma sarat Quraisy ila Uhud, qala li Jubair, waktu kita pergi ke Uhud untuk menghadapi pasukan Islam, Jubair bin Mut'im ini mengatakan kepadaku, katanya Wahsy. Wa Jubair ini bin Mut'im ini setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam. Dan dia salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang sejati. Kemudian hari, qala Jubair, innaka in qatalta Hamzah amma Muhammad bi ammi fa anta atiqun. Apabila engkau berhasil wahai Wahsy membunuh Hamzah pamannya Rasulullah SAW, engkau bebas. Qala fa kharajtu ma'an nas wa kuntu rajulan habasyian aqdhifu bil harba. Katanya dia, saya dahulu keluar saya bersama pasukan Quraisy, pasukan Makkah, untuk bertemu dengan pasukan Islam di Gunung Uhud. Wa kuntu rajulan habasyian, saya ini dari negara Habasyah.
Saya adalah orang dari negara Habasyah. Habasyah ini Ethiopia dan Somalia dan Mauritania, bukan Mauritania, Eritrea itu adalah dulu negara Habasyah besar Habasyah ini. Wa qallama ukhti biha syai'an. Saya membawa tombakku. Saya jarang apabila membunuh orang atau memburu hewan, jarang luput, mesti kena. Ya, ini dia itu orang yang yang pandai menggunakan tombak tadi. Falamma taqan nas hatta ra'aituhu ardhan nas. Saya melihat Hamzah ini. Falamma taqan nas kharajtu anzur Hamzah wa atba'u bi basari. Saya mengikuti Hamzah ini. Tak ikuti, dan memburu Hamzah ini tidak gampang. Maka saya pantau dia selalunya. Hatta ra'aitu fi ardhin nas mithl jamal yuhaddu an-nas hadda. Saya telah melihat Hamzah, dia telah memukul atau membunuh banyak orang dari orang-orang musyrikin. Seperti unta. Disebut di sini mithl jamal yuhaddu an-nas hadda. Ma yaqumu lahu syai'. Yani setiap orang datang kepadanya dibunuh oleh Hamzah ini. Wallahi inni la atahayya lahu uridu fastastatir minhu bi syajaratin aw hajarin liyadnu minni. Saya mengikuti dia dan saya sembunyi di sebuah batu atau pohon untuk mendekati aku. Intaqaddamani ila Siba' bin Abdul Uzza. Waktu itu datang seorang bernama dari orang-orang musyrikin namanya Siba' bin Abdul Uzza mau melawan Hamzah. Falamma ra'u Hamzah, waktu dilihat oleh Hamzah orang ini datang kepadanya, qala lahu halummu ilayya ya ibn muqatta'atil budur. Di sini, wahai orang anak, yang ibunya dahulu adalah tukang sunat perempuan. Jadi dia sini katanya Hamzah. Qala halumma ilayya ya ibn muqatta'atil budur. Wa dharabahu dharbatan faka'annama akhta'a ra'sahu. Dipukul oleh Hamzah, ra'sahu, terbang kepalanya. Huna hazaztu harbati, katanya Wahsy. Di situ aku mengangkat tombakku. Aku angkat tombakku. Sebab Hamzah nampak jelas. Hatta idza radaitu minha dafa'tuha ilaihi. Saya melihat, tak ukur sama saya lepaskan ya tombaknya tadi. Waqatu fi ahsya'ihi, kena ke usus-ususnya, perutnya. Kharajat min bain rajlaihi. Tombakku tadi tembus ke kakinya. Wa dhahaba liyanu'a nahwi. Waktu dia melihat aku akan mengejar aku. Dia akan mengejar aku, tapi tidak bisa. Karena telah keluar dari tubuhnya darah yang sangat banyak. Fahuliba fataraktu wa iya hatta mat. Saya tinggalkan dia. Saya tidak peduli. Yang penting saya bebas. Itu maksudnya Wahsy. Saya tidak ada permusuhan sama Hamzah. Saya ingin bebas. Waktu saya pukul dia, aku tinggalkan dia sampai dia mati. Mata itu pada zalika faqadtu harbati. Saya kembali ke Hamzah, saya ambil tombak saya dari tubuhnya Hamzah. Kalau apa yang mengatakan bahwa Hamzah ini dibelah oleh Hindun, kemudian dimakan artinya ada kullu kidib, tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Buktinya anak Wahsy ini dia waktu Fatah Makkah masuk ke dalam agama Islam. Islamnya diterima oleh Rasulullah SAW. Tetapi ya Rasulullah SAW dia mengatakan, siapa engkau? Qala Wahsy, saya Wahsy. Diceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Diceritakan oleh Wahsy tadi. Katanya Rasulullah, Islammu saya diterima oleh Allah SWT. Tapi wajahmu jangan ditampakkan kepadaku. Karena aku apabila melihat engkau, aku ingin pamanku. Aku ingat pamanku. Sedih hati saya. Jadi jangan ditunjukkan mukamu kepadaku. Diterima oleh Rasulullah SAW. Hindun waktu selamat, waktu masuk Islam, di Fatah Makkah juga diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Kalau dia umpamanya memakan hatinya Hamzah, Rasulullah akan berbuat seperti Wahsy demikian. Tapi
Tapi Rasulullah SAW menerima Hindun binti Utbah dengan baik. Bahkan dialog sama Rasulullah SAW Hindun ini. Rasulullah SAW mengatakan waktu dilarang, seorang perempuan tidak boleh berzina, katanya. Dijawab oleh Hindun, "Atazinil hurra ya Rasulullah? Apakah seorang bebas, seorang bangsawan berzina ya Rasulullah?" Heran Hindun ini. Bagaimana seorang bangsawan berzina? Tidak mungkin ya Rasulullah. Ini menunjukkan syaraf Hindun ini, kemuliaan Hindun ini. Dia adalah mati dalam keadaan Islam. Hindun ini dan juga suaminya Abu Sufyan ibn Harb. Orang-orang yang mengatakan bahwa Hindun ini kata wa kullu hadza ghair sahih abadan. Tidak benar sama sekali. Dia mengatakan wal ajib anna Wahsy bin Harb pada zalika aslam wa tab. Ajibnya bahwa Wahsy ini kemudian hari masuk ke dalam agama Islam dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana muwaffaqahu Allah tabaraka wa taala ila qatl Musailamah al-Kadzdzab. Waktu perang Riddah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, terjadi bangsa Arab banyak di antara mereka yang irtad kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dalam peperangan di Al-Yamamah yang dipimpin waktu itu oleh Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya nabi, kan Wahsy ini salah satu dari pasukan orang-orang muslimin yang memerangi Musailamah. Dan dia telah terbunuh di tangannya Wahsy. Musailamah al-Kadzdzab yang membunuh adalah Wahsy. Dia mengatakan, "Fakana muwaffaqahu Allah," dikasih taufik sama Allah SWT setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Fakana muwaffaqahu Allah tabaraka wa taala an qatala Musailamah al-Kadzdzab. Dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Fayaqul, dia mengatakan waktu setelah dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab, qataltu wali Allah, saya telah membunuh wali Allah yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qataltu aduwwallah, dan saya membunuh yaitu musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hada bihada, satu lawan satu. Min waqa'il ma'rakah istadda al-qital bihadha al-ma'rakah al-'azimah. Rasulullah SAW melihat pamannya meninggal, sedih Rasulullah SAW. Sangat sedih. Disebut di sini istadda al-qital bihadha al-ma'rakah al-'azimah. Pertempuran Uhud ini dahsyat yang terjadi ini. Di situ dibuktikan oleh sahabat Rasulullah SAW bagaimana setianya mereka kepada Rasulullah SAW. Wa anzalallahu nasrahu al-muslimin. Pertama-tama dimenangkan oleh Allah SWT dalam peperangan ini. Wa saddaqahum wa'dahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah melaksanakan janjinya. Maka syafal muslimun al-kafirin al-mu'askar. Mereka mulai berlari orang-orang musyrikin. Wa kanat al-hazimah 'ala al-musyrikin. Kalah orang-orang musyrikin dalam pertempuran yang pertama ini. Belum selesai. Kalau Zubair bin Awam, siapa namanya Zubair bin Awam ini salah satu dari orang al-mubasysyirin bil jannah, salah 10 yang dijamin masuk surga. Dia adalah anak amatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad ra'aitani anzur ila khadam Hind bint Utbah wa sawahibiha mucammaratin ma duna akhdihinna qalilan wa la katsir. Saya telah melihat betis-betis seorang perempuan Hindun waktu itu mau lari, mengangkat bajunya sampai betisnya itu nampak bersama teman-temannya mau lari dari peperangan ini. Sebab mereka datang, Hindun ini dibawa oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang perempuan. Setiap orang bawa istrinya. Kemudian oleh hadis Al-Bara radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Falamma laqainahum harabu. Waktu kita orang datang kepada orang-orang perempuan, mereka lari. Hatta ra'aitu nisa yashtadna. Orang-orang perempuan ini yakni lari, wah kita bisa megang yakni ayastati'an yumsik bina, kalau saya bisa megang perempuan-perempuan itu, tapi mereka tidak mau karena mereka perempuan. Wah, orang apabila membunuh perempuan adalah aib indal Arab. Mereka lari ke gunung. Yarfa'na suqihinna qad badat khilaq khilihinna. Nampak
anu tuh apa namanya, kalung yang ditaruh di kakinya itu apa namanya, benggel ya. Itu nampak dengan jelas disebut di situ. Fatabi'al muslimun al musyrikin yadhuna fihim as-silah. Kemudian orang-orang musyrikin meletakkan senjata-senjata mereka lari, itu melarikan diri. Karena apabila mereka membawa senjatanya thaqil, berat, maka dilepaskan semuanya. Wa yantahibuna al-ghanaim, maka orang-orang muslimin mengambil itu ghanaim itu. Dan senjata-senjata mereka diambil oleh orang muslimin. Dan juga rampasan perang. ومن هذا يتبين نصر الله للمسلمين في هذه المعركة في أول هذه المعركة. Tampaknya orang-orang muslim menang dalam peperangan ini, sudah jelas menang. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الرومان لا يتركوا مكانهم أبدا, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rasulullah SAW wanti kepada orang-orang rumah ini yang menjaga gunung rumah ini agar tidak meninggalkan tempatnya. Tapi mereka melanggar perintah Rasulullah SAW. Ini akibatnya orang yang meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Maka diturunkan kekalahan oleh Allah SWT. Dibalas oleh Allah SWT dengan kalah. Karena mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah wanti-wanti kepada mereka, jangan ditinggalkan tempat ini, kalah atau menang, kata Rasulullah SAW. Waktu melihat teman-temannya itu mengambil senjata-senjata orang-orang kufar, al-ghanimah, yaitu rampasan perang, mereka mengatakan, oh kita orang tidak mendapatkan bagian kita. Karena waktu itu belum ada taqsimul ghanimah, bagaimana membagikan ghanimah itu. Turun ayat dari Allah SWT. Jadi setiap orang ngambil yang ada di lapangan diambil, yang mendapatkan. Dan rumah di gunung, mereka mengatakan melihat teman-temannya ngambil al-ghanimah, mereka turun. Kalau kita orang datang ketinggalan, tidak dapat apa-apa kami. Yang turun itu tajriban 40 orang, tinggal 10 atau 9 orang. Yang dipimpin 50 ini dipimpin oleh seorang Ansari bernama Abdullah bin Jubair, sahabat Rasulullah SAW, radhiyallahu taala anhu. Dia berkata kepada waktu mau turun, dia pidato terhadap orang-orang, melarang agar mereka turun itu, jangan turun. Rasulullah SAW sudah memerintahkan kami agar kami tidak boleh turun, tapi mereka tetap turun. Dan 9 orang atau semua terbunuh seluruhnya terbunuh. Kenapa? Karena Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu waktu itu masih kafir dia. Lihat, dia kan datang, dia masih prajurit, dia sama Ikrimah bin Abi Jahal. Lihat bahwa itu kosong, bahwa gunung itu kosong, tinggal 9 orang atau 10 orang. Khalid bin Walid tidak pernah memimpin peperangan kalah, tidak pernah. 80 lebih, betul di zaman jahiliyah, di zaman Islam, tidak pernah kalah sama sekali Khalid bin Walid ini. Maka lihat kesempatan sama Khalid bin Walid, datangi mereka, dihabisi, bunuh semuanya. Nah di sini kacau balau. Terutama waktu mereka mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW dibunuh. Disebut di sini, wa Khalid bin Walid wa Ikrimah bin Abi Jahal kana qaidil fursan, walam yusharika fi hadhihi al-ma'rakah. Dia tidak berbuat apa-apa, Khalid sama Ikrimah ini melihat dari jauh, tidak ikut serta berperang. Karena perang itu adalah perang di lapangan. Wah dia prajurit, Khalid bin Walid sama Ikrimah bin Abi Jahal melihat dari jauh. Disebut li'annahu ma kana lahum madur. Mereka tidak punya peran. Tidak dikasih peran, disuruh jaga kesempatan saja. Li'annal muslimin kanu qad akhadhu al-amakin as-salihah. Karena orang-orang muslimin telah mendapatkan tempat-tempat yang sempurna. Falamma ra'a Khalid bin Walid ar-rumah qad taraku makana wa iltaqa khalf al-jabal wa saha bi kuffar Quraisy yunadihim. Waktu orang-orang Quraisy ini sudah pulang, banyak di antara mereka mau pulang sudah, meninggalkan senjatanya semua. Waktu dilihat oleh Khalid bin Walid bahwa rumah kosong, tinggal 9, maka dia berteriak Khalid bin Walid kepada orang-orang musyrik Quraisy agar kembali. Kita akan menang, kembalilah. Oleh Khalid bin Walid pergi ke gunung rumahnya dan dibunuh seluruhnya oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal tadi.
فرجع كفار مكة وصار المسلمون في الوسط بين فكي الكماشة. Orang-orang muslimin dikepung oleh orang-orang kafir sekarang itu. Kemudian mereka semua kembali. Kemudian disebut di sini waqa'a fihim al-qatl wa farra min al-muslimin ba'da hadha al-fawda allati ra'aha. Dilihat begitu tiba-tiba orang-orang musyrik ini datang yang tidak diduga-duga, maka sebagian dari mereka lari dari orang-orang muslimin ini. Sebagian dari mereka itu tidak tahu berbuat apa sampai mereka bunuh satu sama lain. Yang tidak tahu dibunuh. Waktu itu Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW ini mempunyai ayah. Ayahnya tua sudah. Ikut perang dia. Saking kupunya orang-orang muslimin ini, ayahnya Al-Yaman itu dibunuh oleh orang muslimin. Wa Hudzaifah yasih, berteriak, abi, ini ayahku, jangan dengar. Setiap orang mau menyelamatkan diri, terbunuh. Hudzaifah bin ayahnya Al-Yaman. Ghafarallahu lakum, dilihat ayahnya terbunuh. Qala wa ghafarallahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, katanya kepada orang-orang muslimin. Kemudian dikasih tebusan, dia tidak mau, dikasih kepada fuqara wal masakin sama Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW ini. Kemudian disebut di situ banyak orang-orang muslim yang terbunuh dari orang-orang kafir. Disebut wasaru yaqtuluna fihim qatlan dari'an la yatrukuna ahadan illa qataluhu mimman taluhu baydihim wa bisihamihim. Di situ terjadi pertempuran yang dahsyat dan terbunuh dari orang-orang muslim banyak karena mereka tidak siap, sudah datang mendadak gitu. Seperti kita orang duduk ini datang macan, siapa orang lari. Itu. Maka yang lari itu diampuni sama Allah SWT. Dalam Al-Quran Karim disebut oleh Allah SWT bahwa Allah SWT mengampuni kalian, katanya Allah SWT. Famarra Anas bin disebut di sini. Famarra Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala bil muslimin. Faqala ma tantadhirun. Jadi orang-orang muslim ini duduk gini merenungkan, buat bingung mereka itu. Didatangi oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, pamannya Anas bin Malik. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik, anunya Rasulullah, pembantunya Rasulullah SAW. Mereka Anas bin Nadhr mengatakan kepada rombongan yang duduk-duduk tengah-tengah, berbuat apa mereka tidak tahu, kupu semuanya. Faqala ma tantadhirun, kata Anas bin Malik. Kamu orang ini, Anas bin Nadhr mengatakan, kalian ini duduk untuk apa? Kalau qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dikabarkan bahwa mati. Matinya ini, kabar ini adalah kabar bohong, tidak benar. Yaitu Mus'ab bin Umair yang membawa bendera orang-orang muhajirin itu dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini salah satu dari pemberani orang Arab waktu itu. Terbunuh, terputus tangannya yang kanan, terputus tangannya yang kiri. Kemudian bendera itu dirangkul sama dia, terbunuh, ditusuk oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah wakana Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang ganteng. Dahulu dia adalah orang paling kaya di Makkah, ibunya. Waktu dia masuk Islam, diusir oleh ibunya. Tidak mempunyai apa-apa kecuali bajunya tok. Sampai tamazzaqat dia tahu. Bajunya itu sampai robek-robek. Maka Rasulullah SAW waktu melihat Mus'ab bin Umair dengan halat dan keadaannya seperti itu, dulu Rasulullah menundukkan kepalanya. Yang lihat orang ini dahulu paling kaya di Makkah. Ya, ini Masya Allah, waktu dia masih seorang musyrik, Mus'ab bin Umair, setiap gadis di Makkah ingin mengawini Mus'ab bin Umair. Bajunya yang rapi, pakai thub dari sutra, minyak wanginya yang luar biasa, dibeli oleh ibunya. Memakai sandal dari Hadramut atau sepatu dari Hadramut, terkenal dahulu sepatu ini. Maka apa saja ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia terbunuh di perang Uhud ini bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam hadis Bukhari, tawil, hadis panjang, mengatakan di situ bahwa 70 yang meninggal di Ghazwat Uhud ini seluruhnya di surga.
Mereka itu disebut di Sahih Bukhari, mereka itu menjadi burung yang hijau. Mereka berterbangan di surga, meminum dari telaga-telaga surga dan makan dari buah-buahan surga. Kemudian apabila malam mereka menjelma di sebuah fanus seperti cuplik gitu, duduk di situ, disebut di situ. Semuanya di surga. Di antaranya Jabir bin Abdullah, ayahnya Jabir bin Haram namanya, itu terbunuh di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala, yakni terang-terangan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Jabir itu. Wahai Jabir, engkau menginginkan apa? Saya turuti, ini ya Allah, apa lebih hebat dari ini? Kita orang dapat segala macam. Ada nikmat lebih dari ini ya Allah. Hendak minta kata Rasul, aku akan apa? Akabulkan. Dia bilang aku ingin mati lagi. Ingin aku hidupkan ya Allah, kemudian aku ikut perang bersama Rasulullah SAW, kemudian aku terbunuh lagi. Kemudian aku mati di jalanmu ya Allah. Karena seorang syahid itu apabila terbunuh, betul-betul dia itu syahid, merasa nikmat luar biasa, kena tusukan pedang itu atau yakni merasakan nikmat yang luar biasa. Kata Allah SWT, orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Itu sudah sunnatullah Subhanahu wa taala. Orang yang mati tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka 70 orang ini dalam kenikmatan yang luar biasa di surga. Di antaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Utsman bin Umair wa ini. Lah ini siapa? Anas bin Nadhr ini waktu melihat orang-orang muslimin duduk tidak berusaha untuk berjuang karena mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia. Disebut sama maqala Anas, ma tasna'una bil haya ba'dahu. Dia waktu mengatakan itu, kalian duduk di sini untuk apa? Katanya Anas. Kata-katanya Anas bin Nadhr. Mereka mengatakan qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meninggal dunia. Qad qutila biman qutila bil muslimin. Salah satu orang yang meninggal di antara orang muslim adalah Rasulullah SAW. Kalau meninggal Rasulullah SAW, kenapa kita orang hidup di dunia ini? Mereka mengatakan demikian. Kemudian Allahumma inni a'tadiru ilaika bima sana'a haula. Ya Allah, saya berlepas diri perbuatan orang-orang ini. Dan yakni al-muslimin. Wa abra'u ilaika ma mimma sana'a haula yakni al-musyrikin. Dan saya juga berlepas diri dengan perbuatan-perbuatan orang musyrikin yang mana mereka telah membunuh Rasulullah dan membunuh orang-orang muslimin. Kemudian dia lari bersama kudanya untuk menuju berperang melawan orang-orang kafir. Dihadapi oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Dia ketemu dengan sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Faqala aina ya Aba Umar? Bagaimana anda wa Aba Umar? Kunyanya dia Aba Umar. Faqala Anas wahin li rihil jannah ya Sa'ad. Dia bilang saya mau pergi anak cium rihul jannah, baunya surga. Dekat di sini, lebih dekat dari Uhud, dari gunung Uhud. Maka dia pergi ke situ, kemudian qatala dia berperang menghadapi orang-orang kafir, faqutila, dia terbunuh. Dan waktu dia terbunuh tidak satupun orang yang tahu kalau ini Anas bin Nadhr. Kenapa? Karena luka-lukanya yang kena itu luar biasa. Disebut di situ falam ya'rifu wa'at illa ukhtuhu, kecuali saudaranya perempuan yang tahu. Tapi bibanani, dengan jari-jarinya itu dia tahu. Dia bilang ini saudara saya Anas bin Nadhr. Kemudian dia membawa saudaranya di kota Madinah. Kata Rasulullah, irji'u, kau kembalikan dia. Orang mati, orang syahid mati dikubur di tempatnya di Uhud. Apabila kalian di Uhud kan ada Uhud itu. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nampak ukurannya itu. Jadi Allah dzalika anna wajada bi bid'a wa 80 tana. Kenapa kok tidak tahu orang ini kalau ini Anas bin Nadhr? Tubuhnya itu sudah cacat semuanya. 80 antara tusukan pedang dan tusukan tombak. Luar biasa cacat badannya semuanya, terbunuh itu. Qala Anas bin Malik, anak saudaranya berkata, afrada Rasulullah SAW yang mu'akhad fi sab'atin min al-ansar wa rajulin min Quraisy. Rasulullah waktu itu diserbu oleh orang-orang kufar.
Dilihat orang-orang muslimin tidak berjihad, mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk dibunuh. Maka Rasulullah SAW meminta 7 dari sahabat-sahabatnya untuk melindunginya. Falamma rahaquhu qala man yaruddu anna wa lahul jannah. Barang siapa yang membela aku dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan masuk surga. Wa huwa rafiqi fil jannah, atau dia adalah sahabat saya di surga. Fataqaddama rajulun min ansar, dan ini hadis-hadis sahih yang saya sebutkan ya, akhrajahu Muslim. Fataqaddama rajulun min ansar, maka seorang dari Ansar datang menghadapi orang kafir yang mau datang untuk membunuh Rasulullah SAW. Faqatala hatta qutil. Dia berperang bersama orang musyrikin, dia terbunuh. Seorang Ansari terbunuh. Qama tsani, kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai habis semua. Mereka terbunuh semua dari orang Ansar ini. Sab'a semua mati di hadapan Rasulullah SAW. Maka fi sahihain, dalam hadis sahihain muttafaqun alaih, Bukhari Muslim berkata, anna Nabi SAW kusirat rubaiyat. Di peperangan ini 2 giginya Rasulullah SAW patah. Hatta syullat yaminahu, sampai tangannya itu kayak lumpuh gitu, dipukul sama orang-orang musyrikin. Wa Rasulullah SAW ajja'a syuja'an, tidak ada orang pemberani di dunia seperti Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita apa yang disebut-sebut dari isu-isu bahwa orang itu membela diri, ada pembelaan diri, dan itu ada kiri, sahih abadan, dibantu oleh syaitan. Ini Rasulullah SAW, a'zamul bashar, Habibullah subhanahu, Khalilur Rahman, kekasih Allah SWT. Dalam peperangan ini dia terluka, bahkan mukanya ini kena pedang, luka yang sangat, apabila sekarang dijahit keluar darah yang banyak. Allah SWT menginginkan mengasih pelajaran kepada orang-orang muslimin dalam peperangan ini, sangat berharga. Ini akibatnya orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW. Disebut di sini wadakal al-maghfar fi khaddihi. Al-maghfar itu kopian dari besi dulu. Nah, besinya itu masuk ke pipinya Rasulullah SAW. Faqala Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Abu Ubaidah bin Jarrah minal muhajirin, dia nasyatuka billah Allah taraktani fa aqadha bi fihi. Abu Bakar Siddiq datang ke Rasulullah untuk mencabut ininya itu. Katanya Abu Ubaidah, saya Abu Bakar, biarkan saya. Dikeluarkan dengan giginya. Maka 2 dari sini diambil, patah-patah giginya ini. Ahtam bahasa Arabnya, ompong. Tapi subhanallah, jauh Rasulullah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya wajahnya itu bagus dan bersih. Lebih ganteng dari waktu dia punya gigi. Hadza Abu Ubaidah bin Jarrah. Faja'ala yanadhunuhu ayyuharriku, gini, karena besinya itu sangat tajam, maka dia digoyang-goyangkan gini. Sia-siran karahiyatan an yu'zi Rasulullah SAW, dia tidak mau Rasulullah SAW merasa sakit, maka dengan pelan-pelan dia dikeluarkan sampai tidak dicabut gini. Kalau dicabut gini, ke dagingnya yang di sini Rasulullah itu kena, maka dia tidak mau supaya Rasulullah SAW itu merasa sakit, tidak mau dia. Fasa patah ternyata 2 giginya itu patah, keluar radhiyallahu ta'ala anhu. Walamma saqatat asnani, kata Abu Ubaidah, waktu jatuh 2 gigiku. Qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, dunakum akhakum faqad aujab. Inilah saudaramu faqad aujab. Aujab yakni dia pasti masuk surga orang ini, kata Rasulullah. Pasti dia masuk surga. Ini adalah lamma fa'ala lin Nabi SAW, karena dia membela Rasulullah SAW, maka dia pasti masuk surga. Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketiga yaitu Abu Talha Al-Ansari. Talha bin Ubaidillah salah satu dari muhajirin yang masuk surga, yang dijamin masuk surga. Dan Nabi SAW, dia telah membela Rasulullah luar biasa. Talha bin Ubaidillah ini minal muhajirin dia. Hatta syullat yaminu, sampai tangannya itu patah, dipukul oleh orang-orang musyrikin, tidak bisa bergerak. Wa qala Qais bin Abi Hazim, ra'aitu yad Talha shalla wa qabiha Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Waktu ada seorang kafir mau membunuh Rasulullah SAW, sudah diangkat, pegang sama dibela, dilindungi dengan tangannya, maka kena tangannya itu patah dia. Kemudian waqala Nabi SAW, waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah ini, man arada an yanzur ila syahidin yamshi ala wajhil ardh falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Hadis ini rawahu akhrajahu At-Tirmidzi wa huwa sahih. Dia bilang barang siapa yang ingin melihat seorang hidup tapi dia yamshi, yang berjalan di atas bumi ini, penghuni surga, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini dijamin masuk surga, dan dia itu dijamin masuk surga sebelum Ghazwat Uhud. Tetapi dia berbuat perbuatan yang seperti itu, tambah hebat Talha bin Ubaidillah. Sampai Abu Bakar mengatakan, perang Uhud ini semuanya untuk Talha bin Ubaidillah, karena dia membela Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jatuh waktu itu di Umrah. Abu Amr al-Fasiq itu bikin lubang, jebakan. Rasulullah jatuh di situ. Diambil oleh Talha bin Ubaidillah. Oleh Talha bin Ubaidillah yang mengangkat Rasulullah SAW di situ. Ini perbuatan yang sangat besar. Disebut karena Abu Bakar idza dzakara yaum Uhud, Abu Bakar apabila ingat peperangan Uhud, dia mengatakan dzakal yaum kullu Talha. Peperangan itu kullu Talha. Yakni ganjarannya orang-orang muslimin itu diambil semua oleh Talha bin Ubaidillah. Kemudian yang berjasa juga Abu Talha al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala Anas lamma kana Abu Talha ini adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Abu Talha ini suaminya Ar-Rumaisah. Ar-Rumaisah ini seorang perempuan yang dijamin masuk surga. Sudah ada nih? Belum. Yang dijamin masuk surga Rumaisah ini. Wa kana dia kaya ghaniyan, Abu Talha ini punya kebun-kebun banyak. Dia mengatakan Abu Talha bin Yadih, wa kana Abu Talha rajul ramiyan syadidun nas'i. Dia itu adalah seorang titis apabila melempar panahnya. Fakan yamuru alaihi rajulun ma'ahu ja'bah. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadi Abi Talha. Kalau ada orang lewat dari orang-orang muslimin mempunyai panah, membawa panahnya itu katanya Rasulullah kasihkan ke Abu Talha, dan Abu Talha ada hebat dia itu. Wa yushrabna sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha yarmi. Rasulullah melihat bahwa Abu Talha ini melemparkan panahnya kepada orang-orang kafir. Tuma yasuddu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul bi abi anta wa ummi ala tashrib. Rasulullah melihatkan wajahnya, melihat Rasulullah ini. Abu Talha bilang jangan ya Rasulullah, nanti kena panah-panahnya orang itu padamu. Dia mengatakan la yusibka sahmun min sihamil qaum. Nanti kau kena panahnya orang-orang musyrikin di wajahmu. Nahri duna nahrik. Yakni di sini disebut, ini diriwayatkan oleh Al-Kharajul Bukhari Muslim. Nahri duna nahri, yakni leherku bukan seperti lehermu wahai Rasulullah. Apabila saya kena, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau engkau mati, pengaruhnya besar ya Rasulullah. Dia mengatakan nahri itu menunjukkan betapa setianya sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Disebab Abu Dujana juga. Abu Dujana radhiyallahu taala anhu telah berbuat perbuatan yang luar biasa di peperangan Uhud ini. Ihtadara Nabi SAW wa ja'ala dhahrahu lirami. Dia telah merangkul Rasulullah SAW dan ditunjukkan yakni belakangnya itu kepada orang-orang kafir, dilindungi gini. Dan panah-panah itu kena kepada dhahrnya Abu Dujana. Dia mengatakan demikian seperti yang dikatakan oleh Abu Talha tadi. Wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ma'rakah ayat fi surah Al-Imran. Turun tentang Ghazwat Uhud ini ayat, berapa ayat di surah Al-Imran di Al-Qur'an Al-Karim. Allah SWT mengatakan, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahsunahum bi'idhnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri." Kamu orang, laqad sadaqakumullah, Allah SWT telah berbuat jujur kepada kalian, telah menetapi janjinya.
kalian dimenangkan sama Allah SWT di awal amri, dalam peperangan yang pertama. Tetapi kalian waktu melanggar perintah Rasulullah SAW, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian telah nampak di hadapan mata kalian kemenangan, harta-harta orang-orang musyrikin di hadapan kalian, kemudian kalian yang berapa segelintir sahabat Rasulullah SAW, yaitu 40 yang melanggar perintah Rasulullah, saya kalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pelajaran yang luar biasa. Apabila orang-orang muslimin berjihad fisabilillah, mempunyai hati duniawi, tidak akan dimenangkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirim malaikat-malaikatnya di Ghazwatul Badril Kubra, karena waktu itu Allah telah melihat hatinya sahabat Rasulullah SAW waktu itu tulus untuk Allah SWT. Imannya itu luar biasa, dimenangkan sama Allah SWT. Diturunkan malaikat Allah 5.000 bersama orang-orang muslim memerangi orang-orang kafir waktu itu. Allah SWT mengatakan, ma'arakum ma tuhibbu minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara mereka, ada di antara kalian yang senang dengan dunia, ada di antara kalian yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Allah SWT melihat kalian seperti itu, Allah SWT memberi kalian ujian, kemudian Allah SWT memaafkan kalian, dimaafkan sama Allah SWT. Orang-orang yang lari, orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW dimaafkan semua. Tapi mereka dapat pelajaran yang luar biasa, yaitu apabila mereka melanggar perintah Rasulullah SAW, kalah, pasti kalah. Ini menunjukkan kepada kami bagaimana orang itu harus mengikuti jejak Rasulullah SAW. Apabila orang-orang muslimin sekarang ini ingin menang, mereka harus pegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Apabila mereka melanggar, mereka dikalahkan oleh Allah SWT, pasti sudah tidak bisa lagi. Ini pelajaran yang paling berharga di perang Uhud. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله